Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah ila yaumil qiyamah. Hadirin para pecinta sinyal Islam Indonesia yang saya hormati dan Allah muliakan. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, pada kesempatan kali ini atas izin kudrat dan iradatnya Allah subhanahu wa ta'ala kita dipertemukan di pengajian lewat YouTube, lewat media online yang mudah-mudahan ini termasuk pengajian yang makbul mabrur indallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembahasan sifat kaunuhu aliman. Allah maha mengetahui. Wa yajibu fi haqqi ta'ala kaunuhu aliman. Wajib bagi Allah Ta'ala, Allah tersifati sifat aliman. Kaunuhu aliman, Allah maha mengetahui. Wadidduhu kaunuhu jahilan. Kebalikan daripada kaunuhu aliman adalah kaunuhu jahilan. Allah tidak mengetahui. Nah, di sini Allah maha mengetahui. Maha mengetahuinya Allah itu luar biasa. Tidak bisa kita bayangkan. Sifat ilmunya Allah itu Masya Allah luar biasa. Tidak bisa kita bayangkan. Saking luas ilmunya Allah, saking luas maha mengetahuinya Allah, andaikan pengetahuan para ahli-ahli ilmuwan yang ada di seluruh alam dunia disatukan dan dibandingkan dengan kemaha pengetahuannya Allah, kemaha ilmunya Allah, kaunuhu alimannya Allah, kalaulah dibandingkan itu bagaikan sayap makhluk yang paling kecil. Taruhlah sayap nyamuk yang sayapnya jatuh ke air laut, diangkat kembali hanya sebatas tetesan air yang jatuh dari sayap nyamuk ke laut. Begitu luas ilmu Allah. Begitu luas ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Andaikan seluruh ilmuwan yang ada di muka bumi ini dikumpulkan untuk membandingkan maha ilmunya Allah dengan para ilmuwan yang ada di muka bumi ini, pasti hanya sebatas tetesan air yang jatuh dari sayap nyamuk yang jatuh ke lautan. Oleh karena itu maka wa huwa bikulli syai'in alim. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wa huwa bikulli syai'in alim. Allah maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Karena pengetahuan manusia terbatas. Pengetahuan makhluk itu terbatas, ada batasannya. Si A ahli dalam bidang A, belum tentu dalam bidang B. Yang ini ahli dalam bidang B, tapi tidak dalam bidang A. Pengetahuan manusia, ilmu manusia terbatas dibandingkan dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa bikulli syai'in alim. Allah segala sesuatu pun Allah sangat tahu. Bahkan taunya Allah tidak terbatas oleh zaman. Zaman yang telah lalu Allah tahu. Zaman yang sekarang Allah tahu. Dan zaman yang akan datang pun Allah tahu. Pengetahuan kita belum tentu kita tahu zaman yang lalu. Dan kita tidak akan tahu zaman yang akan datang. Yang kita tahu adalah zaman yang sekarang. Bedanya pengetahuan Allah dan makhluk. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma.
Sesungguhnya Allah, pengetahuan Allah itu meliputi segala sesuatu. Segala sesuatu itu atas dasar ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mah tidak tahu. Sekarang Allah turunkan musibah ke alam dunia ini berupa COVID-19. Kita mah tidak tahu apa hikmah daripada musibah ini. Allah tahu hikmah daripada musibah ini. Hikmah amah dan hikmah khosoh. Mana hikmah amah? Untuk seluruh alam, untuk seluruh umat manusia. Apa hikmah terbesar yang terjadi dengan musibah COVID ini? Itu hikmah amah. Belumlah hikmah khosoh. Setiap orang punya hikmah masing-masing. Ada dengan kondisi COVID-19 ini orang jatuh. Ada yang dengan COVID-19 ini orang naik ekonominya. Ada yang jatuh, ada yang naik. Semua diuntungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, yang jatuh diuntungkan. Mungkin jatuh secara ekonomi tapi naik secara akidah. Jatuh betul secara ekonomi tapi naik secara keyakinan. Dia cepat kembali kepada Allah. Oleh karena itu maka kita tidak tahu hikmah yang terjadi. Allah yang maha tahu apa yang akan terjadi. Apa hikmah daripada musibah ini. Nah inilah Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Pengetahuan Allah itu, ilmu Allah itu meliputi segala hal. Kemudian sifat ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi annahu ta'ala alimun bi jami'il mawjudat wa muhitun bi kullil makhluqat. Sifat ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala itu alimun muhitun bi kullil mawjudat muhitun bi kullil makhluqat. Sifat ilmunya Allah alimun bi jami'il mawjudat, meliputi segala mawjudat. Apa sih mawjudat? Perkara yang ada di alam bumi ini, di muka bumi ini. Mawjudat banyak. Ada mawjudat yang langsung Allah ciptakan, seperti bulan, bintang, matahari, bahkan kita. Ada yang mawjudat Allah ciptakan melalui proses tangan-tangan manusia. Alimun bijami'il mawjudat. Allah mengetahui atas segala sesuatu yang terjadi. Jadi kalau seseorang sekarang membanggakan setelah bisa menciptakan A, B, C, D dengan begitu modern dan mutakhirnya, lebih modern mana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Lebih modern mana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Contoh satu. Hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita sekarang kalau kendaraan ada yang matic dan lain sebagainya. Kalau pintu apapun sekarang ada yang serba otomatis dan lain sebagainya. Otomatis mana dengan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Mana otomatis ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Otomatis Allah ciptakan mata. Ya, Allah ciptakan anus. Ini otomatis, Pak. Ketika mata tertutup, anus terbuka langsung. Anus tertutup, mata terbuka. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Mata terbuka, anus tertutup. Anus tertutup, mata terbuka. Bayangkan kalau dua-duanya terbuka, mata terbuka, anus terbuka. Bayangkan apa yang terjadi pada manusia. Masya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ini hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita tertidur, dalam kondisi tertidur terlentang, mata kita tertutup, tapi anus Allah bukakan. Ini otomatis. Siapa yang atur? Allah Subhanahu
wa ta'ala. Masya Allah. Maka bijami'il mawjudat. Nih, satu contoh saja. Satu contoh saja hebatnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Matahari berputar mengelilingi bumi, tidak ada yang tidak diatur oleh makhluk, tapi diatur oleh Allah. Perjalanannya diatur. Kadang matahari ada di sebelah utara, kadang matahari ada sebelah selatan, timur bagian utara, timur selatan. Berputar terus, perputarannya diatur oleh Allah SWT, sehingga menimbulkan iklim cuaca yang berbeda, musim hujan, musim kemarau dan lain sebagainya. Ya Allah ya Rahman, inilah hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmunya Allah adalah alimun bijami'il mawjudat. Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu yang mawjudat. Bahkan manusia itu Allah ciptakan dari sperma. Ya, ketika menyatunya sperma laki-laki dan sperma perempuan, jadilah manusia. Apakah setiap sperma laki-laki dan perempuan itu jadi manusia? Tidak kan? Diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sekarang Allah wujudkan dari sperma ibu bapak saya. Tapi kita tidak tahu sperma yang mana yang Allah ciptakan. Dari satu sperma yang sudah masuk pada rahim itu pun, dari sel mana yang Allah ciptakan. Karena ketika bersatunya sperma laki-laki perempuan, jutaan kehidupan itu muncul di sana. Maka saya ciptakan, Allah ciptakan saya itu dari sel sperma mana. Maka Allah alimun bijami'il mawjudat, Maha mengetahui terhadap segala sesuatu yang mawjudat. Kemudian Allah SWT muhitum bikulli makhluqat. Allah meliputi seluruh ciptaan Allah, seluruh ciptaan Allah. Allah Maha mengetahuinya. Kenapa Allah ciptakan manusia? Kenapa Allah ciptakan setan? Ini ada hikmahnya. Padahal kalau nafsu kita, ya Allah, kenapa kau ciptakan setan? Andaikan Allah tidak menciptakan setan, pasti saya gampang melaksanakan ibadah. Tapi kalau Allah ciptakan setan, saya susah ibadah. Mau ibadah tidak ada saja gangguannya. Allah Maha mengetahui. Umpama bagaikan, kalau saya umpamakan, main bola tidak ada lawannya. Main bola tidak ada lawannya. Ini tim A 11 orang. Tidak ada lawannya. Dia menggolkan ke gawang tim B yang tidak ada perlawanan. 100 gol pun tidak akan berharga. Kenapa? Tidak ada perjuangan. Tim A 11 orang. Tim B 11 orang. Dia bersih tegang, ngadu main bola. 1 gol sangat berharga yang akan menentukan siapa juaranya. Demikian pula manusia. Manusia Allah ciptakan, setan Allah ciptakan. Untuk apa? Karena kita berjuang keras melawan setan. 1 rakaat orang yang berjuang keras melawan setan lebih utama daripada 1000 rakaat tidak berjuang melawan setan. Maka oleh karena itu, kedudukan manusia akan lebih tinggi daripada kedudukan malaikat. Kenapa kedudukan manusia akan lebih tinggi daripada kedudukan malaikat? Malaikat ibadah kepada Allah tanpa diganggu oleh setan. Sujud dari mulai diciptakan sujud kepada Allah tanpa ingkar. Ruku dari mulai diciptakan oleh Allah, ruku tanpa ingkar. Manusia ada ruku, ada sujud. Ya, untuk ruku sujud manusia perlu perjuangan perlu perjuangan keras. Perlu perjuangan keras. Untuk melaksanakan sholat duhur saja Pak, beratnya luar biasa. Beratnya luar biasa untuk sholat duhur. Dari pagi sampai duhur kerja. Di tengah-tengah kita kerja,
sibuknya kerja, diminta oleh Allah untuk melaksanakan sholat duhur, padahal nafsu mah kita pingin istirahat langsung sarapan, langsung makan. Kerja lagi, habis kerja badan lelah, capek, tenaga yang tersisa, bahkan pulang dari kerja pun Allah minta untuk melaksanakan sholat asar. Bahkan kita sholat asarnya bisa di kantor atau di perjalanan. Datang ke rumah pinginnya kita mandi, makan, langsung tidur. Tapi Allah minta untuk supaya menghadap dulu sama Allah sholat maghrib. Habis sholat maghrib pinginnya rebahan. Kata Allah tunggu dulu sebentar lagi. Allah minta menghadap untuk melaksanakan sholat isya. Perjuangannya luar biasa. Bahkan kita tidur, enaknya tidur, Allah bangunkan untuk melaksanakan sholat subuh. Perjuangan luar biasa. Subuh yang dingin luar biasa kita harus sholat. Masya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Perjuangannya luar biasa. Maka satu kali sholat, 1 rakaat saja sholat, dengan perjuangan yang luar biasa, ini akan lebih berharga daripada 1000 rakaat tanpa perjuangan. Maka 1000 rakaat malaikat yang tidak diganggu oleh setan akan lebih hebat 1 rakaat manusia yang diganggu oleh setan. Apalagi sholatnya dengan ilmunya. Masya Allah. Itulah derajat manusia. Hebatnya manusia, ya hebatnya manusia ketika ibadah dengan ilmunya. Dan perlawanan setan pun akan sengit kalau setan melawan manusia yang ibadah dengan ilmunya. Itulah maha ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. La ya'zubu an ilmihi mithqala dzarrah fil ardi wala fis sama. Tidak akan ada yang tidak terpantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun hanya 1 mithqal, hanya 1 sebutir biji sawi pun tidak akan ada yang terlepas daripada pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya akan terlepas, semuanya akan terpantau oleh pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa kita mungkin kita yang tahu. Hatta orang tua kita yang terdekat pun tidak tahu apa yang kita kerjakan dosa kita. Istri kita yang terdekat pun tidak tahu dosa kita. Tapi kita ketika berbuat dosa tidak akan lepas daripada pantauan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisikan hati ini pun tidak akan ada yang tahu. Kita yang tahu. Allah Maha tahu apa yang dibisikkan oleh hati kita. Maka la ya'zubu an ilmihi mithqala dzarrah. Tidak akan ada yang terlepas dari pantauan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Shadiqun fil mawjudat. Shadiqun fi qawlihi wa huwa bi kulli syai'in alim. Wa mursidun ila sidqihi bi qawli ta'ala ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Maka jelas ilmu Allah melikupi segala sesuatu, dan ilmu Allah akan senantiasa memantau kepada maujudat. Wa mursidun ila sidqi bi qala ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ingatlah, Allah Maha mengetahui kepada orang yang Allah ciptakan, wa huwal latiful khabir, kepada makhluk Allah yang Allah ciptakan, wa huwal latiful khabir, dan Allah Maha mengetahui dengan jeli. Allah Maha mengetahui dengan jeli, sangat jeli sekali. Setelitinya kita yakin ada yang terlewati. Setelitinya Allah mustahil untuk ada yang terlewati. Jadi kalau kita di majelis sidang Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak bisa menyembunyikan, kita tidak bisa berbohong. Summum bukmun umyun. Lisan kita Allah akan bisukkan, mata akan Allah butakan. Yang berbicara adalah kebaikan dan keburukan kita yang kita kerjakan, baik dengan tangan atau dengan kaki, baik dengan lisan dan sebagainya. Itulah yang akan berbicara. Semuanya tidak akan berbicara. Lisan tidak akan berbicara.
Kebaikanlah yang akan menjadi saksi daripada perbuatan kita, yang tidak akan satu pun tidak akan terlewat daripada pantauan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pemirsa, pecinta Islam, sinyal Islam Indonesia yang saya hormati dan Allah muliakan. Arsyadaka ilal istidlal bil haqi alal ilmi bi annaka la tastaribu fi dilatil haqi alatif wasunu al muzayyan bit tartib walau fi'il hakir al dhaif. Segala sesuatu, baik itu sesuatu yang sifatnya mulia ataupun sesuatu yang sifatnya hina, semuanya adalah muhitun Allah. Pantauan ilmu Allah akan mencakup perkara tersebut. Kebaikan yang kita kerjakan ada dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Keburukan yang kita kerjakan ada dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak akan lepas daripada pantauan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbuat jahat, jangan mentang-mentang gak ada orang. Allah Maha mengetahui. Ketika kita berbuat keburukan, jangan mentang-mentang tidak ada orang. Allah Maha mengetahui. Masya Allah ya Rahman ya Rahim. Ada satu cerita. Zaman dulu ada sahabat namanya Abu Yasar. Abu Yasar itu adalah seorang pedagang kurma zaman dulu. Dia pedagang kurma. Pada satu saat ada orang yang membeli kurma. Gadis cantik membeli kurma. Begitu membeli kurma kepada Abu Yasar, yang dibeli oleh gadis tersebut kurma yang tidak dimiliki oleh Abu Yasar. Kata gadis cantik itu, "Kang, ada kurma ini?" Kata Abu Yasar, "Oh, nggak ada di sini. Tapi saya punya stok kurma di rumah. Kalau Neng mau beli, boleh ke rumah saya yuk." Padahal ketika Abu Yasar memandang gadis tersebut, langsung jatuh cinta. Ini cantiknya luar biasa. Jatuh cinta Abu Yasar kepada gadis tersebut. Sudah jatuh cinta, timbul godaan setan. Kata setan, "Yuk bawa ke rumah." Bawa ke rumah. Akhirnya si gadis cantik tersebut, "Neng, kalau mau beli yuk ke rumah akang." Dibawa ke rumahnya Abu Yasar. Begitu masuk ke rumah Abu Yasar, pintu dikunci, si gadis tersebut hampir mau diperkosa oleh Abu Yasar. Peluk dari belakang. Layaknya suami istri. Hanya satu saja yang belum dikerjakan oleh Abu Yasar. Maka kata gadis tersebut, "Ya Abu Yasar, ittaqillah. Ya Abu Yasar, ittaqillah. Ya Abu Yasar, ittaqillah." Dengan jeritan gadis tersebut, "Ya Abu Yasar, ittaqillah. Takwalah kamu kepada Allah. Takwalah kamu kepada Allah." Dengan mendengar suara itu, Abu Yasar langsung bergetar. Tubuhnya bergetar, lemas. Ya Allah, ya Rahman. Dosa apa yang telah saya perbuat, ya Allah. Setan begitu meraksuk. Perasaan Abu Yasar tidak ada orang yang tahu. Pada Allah Maha mengetahui. Ittaqillah, ya Allah, takut. Allah Maha mengetahui atas perbuatan saya. Maka si perempuan tersebut disuruh pulang. Silahkan kamu ambil. Mau berapa banyak kamu kurma, ambil semuanya. Abu Yasar langsung bergegas pergi kepada Rasulullah SAW. Kebetulan Rasul sedang berkumpul dengan para sahabat. "Ya Rasulullah, asabtu dzanban aziman, fa'aqimni al-had." "Ya Rasulullah, saya telah berbuat dosa yang sangat gede ya Rasulullah. Fa'aqimni al-had, tegakkanlah hukum kepada saya. Saya tidak mau dihukum oleh hukum Allah nanti di akhirat. Tegakkan kepada saya. Mau di apapun saya ridho ya Rasulullah." Rasul mendengar, tapi Rasul tidak menyahutnya. Rasul mendengar, Rasul membiarkannya. Yang kedua kali Abu Yasar, "Ya Rasulullah, asabtu dzanban aziman, fa'aqimni al-had." Rasul masih membiarkannya. Keburu datang waktu sholat. Rasul mendengar azan. Kata Rasul, "Yuk mari kita sholat." Sholat berjamaah Rasul dengan para sahabatnya. Abu Yasar pun ikut di belakang sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Beres sholat Rasul, Abu Yasar berdiri, ya Rasulullah, qad asabtu dzanban aziman fa'akimni al-had. Saya telah berbuat dosa yang besar ya Rasulullah, tegakkanlah hukuman untukku. Sayyidina Umar marah. Kata Sayyidina Umar, ini orang belagu banget ini orang. Udah berteriak kepada Rasul, Rasul tidak menyahutnya, ini masih terus memaksa kepada Rasul. Baru Rasul menoleh. Ya Aba Yasar, kata Rasulullah. Hal shallaita ma'i? Apakah kamu salat bersamaku, Abu Yasar? Naam ya Rasulullah. Ya, saya salat bersamamu ya Rasulullah. Maka kata Rasul, qad ghafarallahu dzambaka. Allah telah mengampuni dosamu. Nabi Yasar berkata, hal alayya khasah ya Rasulullah? Apakah itu untuk saya khusus ya Rasulullah? La. Alaika wa alaina, untukmu dan untuk kita semua. Inilah yang disebut dosa akan bisa terkifarati oleh sholat berjamaah. Dan ini yang dimaksud dengan hadis as-sholatu khalfa maghfurin ghufirolah. Sholat berjamaah diimami oleh imam yang soleh, yang jarang berbuat dosa, atau yang sering tobat kepada Allah, ghufirolah, maka makmum pun akan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah, sedikit apapun, sekecil apapun perbuatan dosa tidak akan terlepas daripada pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu maka hadirin para pecinta sinyal Islam Indonesia dimanapun berada, mari kita bersama-sama meluruskan niat dan hati kita kepada Allah. Kerjakan ibadah dengan seikhlas mungkin. Baik ibadah mahdoh ataupun ibadah ghair mahdoh. Jauhi maksiat sekuat tenaga kita. Ya, kerjakan amal ibadah seikhlas mungkin. Jauhi maksiat sekuat tenaga kita. Ya, maka pantauan Allah SWT tidak akan terlepas 24 jam kepada kita. Mudah-mudahan kita ada dalam maghfirah Allah SWT. Dan mudah-mudahan pengajian ini, meskipun pengajian online, mudah-mudahan ini termasuk pengajian menjadi kifarat dosa khusus untuk saya, untuk para pemirsa pecinta Islam, sinyal Islam Indonesia, dan untuk para kru dan untuk yang lainnya. Mudah-mudahan ini jadi kifarat dosa atas kebaikan semuanya. Billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.